Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad salata wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumiddin. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di subuh ini kita masih diberi kesempatan dibangunkan kembali dari tidur kita. Kita bisa sholat berjamaah. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan ibadah kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ini menjadi ibadah yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai umat yang setia sampai akhir zanti kepadanya. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Kita tinggal menunggu beberapa hari lagi, kurang lebih 14 hari lagi ya. Kita akan menghadapi di bulan yang mulia, bulan agung, yaitu bulan suci Ramadan. Dan ini bukanlah sebuah istilahnya itu sebuah kebiasaan setiap tahun saja. Ini yang harus kita rubah. Tapi ini menjadi sebuah momen yang sangat penting dalam kehidupan kita, bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang spesial, yang dinantikan. Bahkan para ulama itu, orang-orang soleh, para sahabat, mereka berdoa agar bertemu dengan bulan suci Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya mereka berdoa ya. Oleh sebab itu Allah mengapresiasi, memberikan sebuah pahala yang besar dalam sebuah hadis singkat ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, atas dasar iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min danbih, maka akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, ibadah yang spesial ini, ibadah Ramadan ini adalah ibadah sirriyah, khafi, tidak terlihat ya. Jadi hati-hati, ibadah ini tidak bisa yang sangat tersembunyi karakternya, karena dasarnya itu Allah menekankan ketika seseorang bisa melaksanakan ibadah Ramadan, dasarnya perkuat dulu keimanan. Iman Pak ya, melakukan amal soleh itu di bulan Ramadan dasarnya iman, perkuat iman ya. Kalau bukan dasarnya iman,
berat Pak untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Saya lihat masyarakat kita masih dalam tradisi-tradisi saja. Mereka hanya bertahan puasa itu kebanyakan umumnya hanya 1 minggu di awal. Taraweh 10 hari paling banter ya, penuh masjid. Kesananya masjid melebar, kosong. Ini sebuah kebiasaan yang kurang bagus. Karena dasarnya adalah bukan dasar keimanan. Tapi kalau dasar keimanan ini akan dipergunakan sebaik mungkin ketika seseorang bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh sebab itu diperlukan beberapa persiapan, Pak. Karena kita akan berlomba, ya, berkompetisi, maka persiapannya juga harus matang. Para ulama yang pertama yang dipersiapkan itu adalah perbanyak berdoa, Pak. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan usia kita bisa bertemu di bulan Ramadan. Walaupun ini hanya beberapa hari lagi, tidak ada yang mustahil. Ya. Apakah ada yang menjamin usia kita bertemu dengan bulan Ramadan? Tidak ada. Hanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan usia kita di bulan Ramadan. Dan jadikan bulan Ramadan itu ketika kita bertemu adalah bulan terakhir bagi kita. Sehingga kita memaksimalkan ibadah di bulan itu. Ketika kita diberi kesempatan, ya Allah, inilah Ramadan terakhir saya. Apakah kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan? Belum tentu. Ketika kita diberi kesempatan, ya Allah, inilah kesempatan emas terakhir saya. Tidak ada menunda-nunda amal soleh. Wah, saya masih muda. Saya masih sehat. Saya masih fit, kuat lari, kuat olahraga semua. Wah, masih panjang usia. Tidak ada yang menjamin bahwa usia kita bisa bertemu, bahkan apalagi tahun depan. Pergunakan ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ini adalah Ramadan terakhir bagi saya, bagi hidup saya. Yang kedua, persiapkan ilmu, Pak. Karena ini adalah ibadah yang syarat dengan keilmuan. Semua ibadah itu harus disertai dengan ilmunya. Inilah yang membedakan antara tradisi budaya dengan ibadah. Sudah berapa tahun, berapa kali kita melaksanakan ibadah saum Ramadan, tapi sejauh mana kualitas kita bertingkat ketakwaan kita? Tergantung sejauh mana kita memiliki ilmu tentang Ramadan itu sendiri. Kita harus mengetahui tingkatan-tingkatan Ramadan sehingga kita bisa meningkatkan kualitas kita. Secara sederhana, tahapan yang paling dasar itu adalah saum awam, orang awam. Berpuasanya hanya makan dan minum saja. Itu sudah umum. Anak-anak juga yang usia SD sudah bisa mampu untuk bisa melaksanakan tidak makan, tidak minum. Tingkatkan kepada puasa yang kedua, yaitu saumul khawas. Berpuasa anggota badan kita dari sesuatu yang melaksanakan keburukan. Berhenti bergibah, ya, memfitnah, mengadu domba, namimah. Tangan kita, mata kita, pikiran kita terhadap sesuatu
yang kurang bagus terhadap seseorang, berbaik sangka terus. Ini yang paling susah. Ya, minimal tingkatan kedua ini di bulan ini bisa kita laksanakan. Sehingga karena banyak orang yang melaksanakan ibadah tanpa dasar ilmu, Rasulullah memberikan sebuah peringatan. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal zu wal as. Banyak orang yang melakukan puasa tetapi hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala puasa. Karena mereka hanya mengetahui, oh puasa itu hanya tingkatan yang paling dasar itu, bisa nahan makan dan minum, sedangkan anggota pribadi dia itu tidak dijaga. Ya. Mulutnya, matanya, tangannya, kakinya tidak dijaga. Padahal itu adalah sesuatu yang bisa menghapus, mengurangi pahala ibadah puasa. Tingkatkan kualitas ilmu. Ya. Kemudian persiapan yang kedua adalah persiapan harta. Bulan Ramadan ini harus dijadikan sebuah momen kedermawanan kita. Rasulullah memberikan apresiasi kepada orang yang banyak bersedekah di bulan ini. Dari 12 bulan kita bekerja, Pak. 1 bulan itu aja kita konsentrasi ibadah, perbanyak bekal. Supaya ibadah kita lebih fokus. Wah, saya bersiap-siap nih. Anggarkan untuk kebutuhan Ramadan. Supaya saya pengen tenang ke ibadah kita, tilawah saya pengen tertib, bisa tercapai dengan target. Kemudian saya bisa banyak iktikaf di masjid, saya bisa banyak bersedekah di bulan itu. Itu persiapan harta kita. Sisihkan dari bekerja 12 bulan itu 1 bulan sekarang. Karena ibadah yang tanpa persiapan harta, Pak, terasa akan tidak tenang. Coba aja Bapak ya, kita khusyuk di masjid tapi kondisi di rumah lagi kosong, lagi, itu tidak akan tenang. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Kamu ibu-ibu mah ya, puasa belum, tilawah belum. Pak, mending balanya baju ti ayeuna we barudak teh cenah. Engke mah bulan puasa mah sibuk ngeureuyeuf we ti ayeuna. Tuh. Dibius ayeuna, Pak. Geus ngajak balanya ti ayeuna siap-siap tah. Ngasih tahu. Padahal puasanya juga belum, tilawah belum ya. Ini yang bisa menyibukkan kan. Akhirnya jadi pikiran. Aduh kumaha ya. Jadi pikiran. Datang Ramadan bukan bergembira, bingung. Ini juga karena tidak ada persiapan harta. Sisihkan dari sekarang untuk menunjang ketenangan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya yang harus dipersiapkan itu adalah pembiasaan, Pak. Ibadah di bulan ini. Kalau Rasul jelas memperbanyak saum di bulan Sa'ban. Keterangan dari Siti Aisyah bahwa tidak ada bulan selain Ramadan ketika Rasul banyak puasa sunnah selain bulan Sa'ban. Ini melatih, ya, latihan. Karena nanti kalau tidak dilatih, pas ketemu dengan bulan Ramadan muncul penyakit-penyakit baru. Aduh, penyakit bapak kambuh. Ini pasti harus makan. Karena tidak biasa. Ya, pada hari ini kalau kita tidak biasa latih. Saya makan pagi-pagi tidak dulu makan, nanti siang. Sudah kuat sampai siang, asar bisa. Terus bertahap. Kalau dia sudah terbiasa makan yang banyak ya, sedikit-sedikit terus. Akhirnya dia bisa meninggalkan.
Rasulullah memberikan sebuah contoh, perbanyak saum di bulan Sa'ban, supaya kondisi kita itu lebih siap. Ya. Biasakan tilawah, Pak. Tilawah Quran sehabis subuh, ya, tilawah Quran dibiasakan. Makanya yang hadir di sini ini sebuah perjuangan berat, Pak. Tidak semua orang yang dibangunkan sholat subuh, dia bisa sholat berjamaah, mampu bertahan untuk berzikir kepada Allah, mampu untuk bisa tilawah. Ini sebuah karunia yang sangat besar ketika kita mampu bertahan di sini. Ya. Biasakan amal soleh dari sekarang, karena itu adalah sebuah momen yang harus kita bina, dibiasakan. Segala sesuatu itu awalnya dipaksa dulu, Pak. Kita belum ditolak, paksa dulu. Sudah kita paksa, pasti akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, kalau tidak biasa tilawah banyak-banyak, minimal 1 lembar dulu. Sudah, terus besoknya terus. Ya. Bahkan kita harus punya target dalam ibadah ini di bulan Ramadan, Pak. Targetnya apa nih untuk bulan sekarang? Apakah saya bisa khatam Quran 1, 2, 3 kali? Yang belum fasih Quran lancar, pokoknya di bulan Ramadan saya akan fokus pengen belajar Quran. Target kita pun harus ada, Pak, di bulan Ramadan ini. Jangan dibiarkan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, ini yang paling rugi. Kan biasa anu paling riweuh nama penonton, Pak, di mana-mana. Ya. Puasanya cuman seminggu, tapi riweuh nawe. Gitu. Nah, ini karena dia tidak didasari keimanan, tidak dibiasakan. Nah, kalau jamaah al-muhajirin, alhamdulillah, untuk sholat berjamaah kita bisa bagus dibandingkan kalau lihat saya di masjid-masjid lain. Tinggal ditingkatkan grade-nya, Pak. Grade-nya ditingkatkan. Kalau sekarang masih mungkin grade B, grade A, dia bisa bertahan dalam semua kajian ilmu. Ya. Ini yang paling susah. Grade-nya ditingkatkan. Wah, pokoknya saya untuk bulan Ramadan lebih fokus. Kajian, karena kita tidak akan ini, kajian subuh kita berjalan seperti biasa, ya. Kajian subuh untuk bulan Ramadan seperti biasa. Ya. Ada tetap. Bahkan kita nanti pengen ada tambahan-tambahan lagi agar jamaah itu punya peningkatan yang lebih baik terus, ya. Bahkan saya japri kepada Pak TBS, kepada Pak Bukhori, kepada Bapak untuk masukkan yang terbaik untuk program Ramadan. Ayo kita makmurkan masjid, Pak, bersama-sama. Ya, kita luangkan sepenuh jiwa, sepenuh hati kita untuk kemakmuran masjid ini. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan hadis singkat ini bahwa Ramadan Allah apresiasi dengan pengampunan dosa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi, ini perkuat dasar keimanan kita dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, mungkin itulah penjelasan singkat. Mohon maaf karena kondisi saya udah beberapa hari masih belum fit, Pak. Batuk pileknya masih susah di ini. Mudah-mudahan mohon doanya kita bisa sehat, saya bisa sehat kembali.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.